Ibadah sholat subuh, pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di News Pagi, sejumlah tenda yang berdiri di depan Jakarta International Stadium atau JIS akan segera ditertibkan jelang penyelenggaraan Piala Dunia U17. Namun warga penghuni tenda menolak untuk pindah sebelum mendapat kepastian untuk bisa tinggal di Kampung Susun Bayam setelah kediaman mereka tergusur proyek JIS. Tenda-tenda milik warga masih berdiri di depan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara pada Senin siang. Tenda-tenda ini dihuni oleh 7 kepala keluarga yang berisi 35 orang warga Kampung Bayam. Mereka bersikukuh untuk tinggal di sini meski telah diminta untuk segera pindah. Alasannya, mereka ingin mendapat kepastian untuk tinggal di Kampung Susun Bayam usai kediaman mereka tergusur pembebasan lahan proyek JIS. Selain itu, warga yang telah tinggal di tenda sejak November 2022 ini mengaku tak sanggup membayar kontrakan dan menolak pindah ke Rusunawa Nagrak. Itu izinkan kami ke dalam. Memang dulu kami pernah sepakat untuk memiliki satu kerinduan besar bahwa kami ada di sini, tujuannya menanti waktu untuk ke dalam. Nah, sampai saat ini pun nanti ketika mereka mau bongkar, apa yang kami inginkan itu terjadi. Tetap kita bertahan tapi kita bersolusinya ya. Tetap kita akan ke Japro, kita akan bersurat ke Japro, sudah kita lakukan. Setelah itu kita bersurat dengan Pemprov DKI Jakarta. Sampai kita Seharusnya tenda-tenda ini sudah dibongkar untuk pembangunan trotoar sebagai persiapan Piala Dunia U17 November mendatang. Namun pembongkaran ditunda karena pihak kelurahan memberikan keringanan hingga hari Jumat. Warga pun diimbau untuk memilih rusun di sekitar Jakarta Utara untuk menjadi tempat tinggal. Kami sudah menawarkan kepada warga untuk bisa pindah ke rusun-rusun yang ada di wilayah Jakarta Utara. Menawarkan. Jadi kemarin tadi dia datang dan setiap kali saya ke sana sudah sosialisasikan. Ya intinya mereka itu kita tawarkan untuk masuk ke rusun-rusun yang ada di tempat kami yang ada di Jakarta Utara. Seharusnya warga Kampung Bayam yang tergusur otomatis menjadi penghuni Kampung Susun Bayam atau KSB. Namun menurut pemilik bangunan KSB, Jakpro, KSB hingga kini belum bisa dihuni karena Pemprov DKI Jakarta belum memberikan legalitas pengelolaan resmi kepada Jakpro. Alasannya, meski Jakpro memiliki fisik bangunan KSB, lahan tempat KSB berdiri masih milik Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima di Malioboro ricuh. Sejumlah pedagang yang merupakan ibu-ibu jatuh pingsan akibat berdesakan. Inilah aksi saling dorong yang terjadi antara ratusan PKL Teras Malioboro II dan Satpol PP di pintu gerbang kantor Wali Kota Yogyakarta. Karena kalah jumlah, petugas Satpol PP yang berupaya menahan pintu gerbang guna menghadang massa PKL Malioboro ini akhirnya ikut terdorong dan pintu gerbang berhasil terbuka. Para pedagang Malioboro kemudian masuk ke dalam halaman kantor Balai Kota untuk menemui PJ Wali Kota Yogyakarta. Dalam kericuhan tersebut, sejumlah peserta demo yang merupakan ibu-ibu bahkan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dan terdorong. Dalam aksinya, massa menuntut bertemu PJ Wali Kota agar memberikan solusi atas persoalan penataan lapak teras Malioboro II yang saat ini dinilai tidak baik-baik saja. Seperti tidak adanya transparansi pendataan ulang pedagang di teras Malioboro II. Selain itu, adanya rencana relokasi para PKL teras Malioboro II juga membuat keresahan para pedagang. Kita yang di teras Malioboro II itu sedang tidak baik-baik saja. Entah baik ekonominya, entah itu infrastrukturnya yang tidak layak, seperti itu. Tapi kami tidak pernah didengarkan. Makanya kita beraudiensi, kita minta audiensi kepada PJ Wali Kota bersurat 5 kali, tapi ya itu dia tidak ada respon. Sementara itu, gagal bertemu dengan PJ Wali Kota Yogyakarta, para PKL teras Malioboro II tersebut akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak hingga aspirasi dan tuntutan mereka terpenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan pecah antara pendukung calon kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bentrokan diduga terjadi akibat saling ejek. Wah, susah. Mundur dulu, Pak, mundur
Bentrok antar dua pendukung calon kepala desa Kapetakan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pecah Senin pagi tadi. Diduga bentrok terjadi saat 3 calon kepala desa mengambil nomor urut, namun 2 pendukung calon kepala desa saling ejek hingga terjadi pertikaian. Akibatnya sejumlah orang terluka akibat bentrok. Jadi di Desa Kapetakan hari ini memasuki tahapan pemilihan nomor urut calon. Nah, tentunya masing-masing calon didukung oleh simpatisan masing-masing. Kemudian pada saat proses pemberian nomor urut calon, masing-masing simpatisan terjadi ada saling mengejek sehingga simpatisan ada yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah peristiwa pelemparan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian disiagakan. Diketahui pemilihan kepala desa ini akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah pada 22 Oktober 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Seorang pria di kawasan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara diamuk massa setelah mencabuli bocah berusia 5 tahun. Aksi pelaku terpergok ibu kandung korban. Pria ini meringkuk dan terus memohon maaf di pos RW 07 Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin petang. Ia tak berkutik di tengah kepungan warga yang geram dengan ulah cabulnya. Ia bahkan sempat digendong salah satu warga dan diduga akan kembali dihakimi, namun berhasil dicegah. Sebelumnya, pelaku jadi bulan-bulanan warga usai diduga mencabuli seorang bocah perempuan berusia 5 tahun. Aksi bejat pelaku terpergok oleh ibu kandung korban hingga memancing amarah warga. Untuk menghindari amuk massa, pelaku pun dibawa ke kantor polisi. Jadi menurut ibu korban, posisi dia mencari anaknya yang sudah tidak ngontrak di kontrakan tersebut. Begitu dia bilang sudah tidak ada, dia berusaha untuk numpang tidur. Tapi posisi suaminya sedang tidak ada, jadi menolaklah ibu korban. Melihat anaknya tidak pakai baju, posisi pakai celana doang, dibuka alat celana, nah langsung dipegang-pegang alat kemaluannya sama bagian dadanya. Ibu korban melihat dengan jelas posisi pelaku lagi melakukan asusila itu. Pelaku kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 motor yang dikendarai 3 pelajar SMA menabrak truk tronton di Lampung Tengah, Lampung. Akibatnya 2 pelajar meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi antara 2 sepeda motor yang dikendarai 3 pelajar SMA dan truk tronton bermuatan batu di Jalan Gunung Sugi, Lampung Tengah, Lampung. Ketiga pelajar yang luka berat sempat dilarikan ke rumah sakit. 2 korban meninggal dunia saat dalam perjalanan dan 1 lainnya selamat. Kejadian bermula saat para korban mengendarai sepeda motor dari Gunung Sugi menuju Padang Ratu. Namun tiba-tiba 2 motor tersebut menghantam truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Kronologis kejadiannya sementara kedua sepeda motor beriringan dari Gunung Sugi, keduanya anak sekolah hendak pulang ke arah Padang Ratu. Sesampainya di TKP di jembatan terjadi laka lantas, sehingga pada saat ini kedua korban kita bawa ke rumah sakit. Sopir dan truk tronton telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan.